Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membahas kembali tentang kasih yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih yang dikatakan kasih itu sabar, ya. Jadi manifestasi kasih itu apa yang perlu dinyatakan di dalam kehidupan secara praktis. Dan sekarang kita akan masuk kepada hal yang kedua. Dikatakan kasih itu murah hati, ya. Nah, tentu kita tidak mungkin bisa melihat hati orang yang dipenuhi kasih, ya. Tetapi bagaimana kasih itu dinyatakan. Yang minggu lalu kita belajar tentang kesabaran, sekarang kita belajar tentang murah hati. Kasih itu murah hati. Mengapa kita harus murah hati? Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana Tuhan Yesus pada waktu mengajarkan pengajarannya di bukit yang disebut khotbah di bukit itu, dia menyebutkan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi, merupakan satu hal yang praktis, bahwa kemurahan itu akan mendatangkan kemurahan bagi dirinya sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati bukan berarti itu satu tindakan yang murahan, bukan, ya. Tetapi murah hati itu seperti dikatakan di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris bagi kata-kata murah hati itu adalah more for others than for self, ya. Love cares more for others than for self. Maksudnya itu kasih itu peduli pada orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Jadi bukan orang yang egois, bukan hanya orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan orang lain, lebih peduli dengan orang lain. Nah, itu salah satu contohnya kita lihat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8. Pada waktu itu mereka mengumpulkan katakanlah bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, ya, untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 8, ya. Dia katakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Berea, ya. Nah, kasih karunia apa yang mereka dapatkan, ya? Ayat 2 dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat. Jadi jemaat di Makedonia itu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ya, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah penderitaan itu, dikatakan sukacita mereka meluap, ya. Bahkan sukacita mereka itu tidak bisa dibendung, meluap begitu rupa, ya. Dan meskipun mereka sangat miskin, jadi secara materi mungkin mereka tidak punya banyak, tapi dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kemiskinan bukan menghalangi orang untuk bermurah hati, ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta, bahkan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka itu tidak perlu disuruh-suruh ataupun tidak usah didesak-desak untuk bermurah hati, tetapi mereka sendiri yang mendesak untuk melakukan kemurahan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar seperti orang-orang di Makedonia ini. Saya bersyukur
Beberapa waktu yang lalu ketika ada bencana baik di NTT maupun yang ada di Kabupaten Malang, ya, banyak gereja-gereja dan jemaat-jemaat gereja yang mendukung bersama-sama memberikan persembahan untuk perbaikan pada mereka. Kiranya kemurahan hati kita boleh selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh menyatakan kasih yang sejati daripada Allah. Morning bright, let your life be bright in Christ.